Halo teman-teman semuanya, semoga selalu hari ini kita akan belajar mengenai contoh penerapan sederhana dari for to do di dalam Pascal. Nah, dalam hal ini adalah kita akan membuat perulangan dengan for to do yang dimana dimulai dari angka 1 sampai 10 untuk mengetahui hasil dari pangkat atau kuadratnya. Nah, di sini saya menggunakan tutorialspoint.com, itu adalah compiler online yang dimiliki oleh TutorialsPoint untuk Pascal Online yang menggunakan Free Pascal versi 3.0.2. Untuk itu, kita mulai saja. Pertama adalah untuk menggunakan judul program, yaitu kita akan menggunakan di sini adalah for to do untuk memberitahu bahwa ini adalah program untuk penerapan for to do. Kemudian di sini sudah ada deklarasi utama, itu adalah begin dan end titik, yang dimana ini adalah pernyataan untuk di menu utama. Selanjutnya, karena kita akan menggunakan variabel, maka kita akan mendeklarasikan sebuah variabel terlebih dahulu. Sebelumnya, jika ada terdapat dengan menggunakan function usage crt, itu adalah juga tidak apa-apa. Seperti digunakan untuk peletakan posisi seperti goToXY, clr-scr, dan sepertinya, atau clear screen dengan menggunakan desktop. Yang akan kita gunakan adalah variabelnya karena ini berupa bilangan, maka dengan tipe data adalah integer. Karena kita akan mengkuadratkan bilangan. Variabelnya adalah berarti kita gunakan bil, kemudian adalah bil itu adalah untuk bilangan dan kuadrat untuk hasilnya. Ini mana akan menggunakan tipe datanya adalah integer. Kemudian dalam begin, kita ingin memberi suatu string atau cetak yang dimana adalah isinya bilangan, kemudian hasilnya adalah dari kuadratnya. Seperti itu. Dan jangan lupa bahwa karena ini proses dengan menggunakan for to do, sehingga kita deklarasikan bahwa for dari variabelnya, dimana bahwa an assignment for bill yang dimulai dari 1 sampai 10, misalkan dia akan melakukan apa. Jika seandainya pernyataan lebih dari satu baris, maka menggunakan begin dan juga diakhiri dengan end titik koma. Kenapa bukan end titik? Karena end titik digunakan untuk selalu mengakhiri dari keseluruhan program, sehingga seandainya terdapat begin di dalam for atau if nanti, maka otomatis dengan menggunakan end titik koma. Di sini diperhatikan bahwa kita sudah mendeklarasikan untuk variabel bill yang dimana dimulai dari 1 sampai 10 akan melakukan apa. Seperti itu. Maka di sini adalah kita melihat bahwa kuadratnya. Ya, jadi sehingga dimulai dari 1, maka jangan lupa kita punya yang namanya adalah variabel kuadrat. Jadi kita akan menghitung terlebih dahulu bahwa kuadrat ini itu adalah hasil dari perkalian bill dikali bill. Seperti itu. Contohnya adalah ketika billnya 1, maka otomatis dia akan melakukan kuadrat titik 2 sama dengan bill dikali bill. Artinya bahwa 1 dikali 1 adalah 1. Nah, untuk itu maka kita akan mencetak dengan menggunakan whiteLAN. Kita diproses adalah kita panggil hasil pertama kali adalah billnya untuk mengetahui bahwa bilangan pertama adalah 1. Kemudian saya gunakan string terlebih dahulu. Untuk hal ini saya masih menggunakan manual untuk pencetakannya. Kalau untuk peletakan posisi secara otomatis dapat menggunakan goToXY. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kemudian saya panggil lagi adalah kuadratnya, titik koma, seperti ini. Jadi ketika sudah selesai ini akan cetak 1, kemudian balik lagi ke sini adalah billnya akan menjadi 2. Kenapa? Karena di sini 1 to 10 do. Itu seperti itu. Jadi di dalam Pascal di sini dia sudah langsung menginkremenkan atau menambahkan ketika sudah deklarasi seperti ini, mencapai kuadrat yang sudah dicetak, maka otomatis dia akan balik lagi ke bill yang dimana akan bertambah 2. Atau sebenarnya di dalam proses ini dia sudah dilakukan adalah seperti bill titik 2 sama dengan bill plus 1.
ketika sudah melakukan ini, atau di dalam flowchart itu di dalam sini adalah sebenarnya ada kata next harusnya ya, jadi next bill, maka otomatis ketika next bill maka dia akan selalu bertambah 1. Nah ini sama saja dengan seperti ini, tapi di dalam Pascal tidak usah dideklarasikan karena dia sudah for bill one to do seperti itu. Oh iya, kita connecting dulu karena ini adalah online. Kita lihat execute apakah berhasil. Hasilnya ya berhasil, tapi dia muncul bilangan 1, kuadrat 1, 2 adalah 4, dan sampai 10 adalah 100. Ini masih menggunakan statik. Di sini dilihat bahwa kuadrat belum dideklarasikan. Nah, jika seandainya kuadrat itu adalah bilangan integer atau real tapi tidak dideklarasikan seperti ini, misalkan kuadrat titik 2 diberikan nilai awal adalah dia 0, maka hasilnya juga sama. Jadi di dalam Pascal, jika seandainya dia merupakan contohnya kuadrat dan dia integer tapi tidak diberikan nilai awal, maka otomatis kuadrat ini adalah sebenarnya dia memiliki nilai awalnya adalah 0, seperti itu. Ini adalah contoh dari for to do. Halo teman-teman semuanya, selanjutnya adalah kita akan menjelaskan mengenai itu adalah for down to do. Jadi kalau for to do nilainya dari yang kecil ke paling besar, kemudian kalau for down to do adalah nilai yang paling besar ke nilai kecil. Atau dalam tanda kutip adalah kalau for to do itu sama saja seperti dari misalkan bill sama dengan bill plus 1. Sedangkan kalau untuk for down to do itu adalah bill sama dengan bill minus 1, atau boleh 2 atau berapapun itu tergantung dari teman-teman. Seandainya tapi kalau mau misalkan 2 berarti ada tambahan kode program lainnya, tapi secara umum increment decrement ini adalah bernilai 1 seperti itu. Nah, di sini saya ubah dulu judul programnya, itu adalah menjadi for down to do. Adalah ini juga outputnya, dan di sini kita akan membuat sebuah program yaitu adalah faktorial. Yang dimana faktorial kita kenal teorinya adalah mengkalikan bilangan awalnya yang dari tinggi hingga menjadi nilai 1, dan ini masih menggunakan konvensional atau statik, yang dimana inputan dilakukan secara statis, jadi sudah diberikan nilai awal. Jika teman-teman ingin membuatnya menjadi dynamics atau inputan dari user, maka dapat menggunakan writeLearn dan juga readLearn seperti itu. Jangan lupa dengan menggunakan use GRT. Kemudian di sini kalau GRT juga bisa menggunakan CLR SCR. Karena ini online, jadi dia sudah menggunakan quick screen sebenarnya. Dan jangan lupa bahwa jika teman-teman menggunakan versi desktop, untuk menahan sebentar jendelanya sampai di close itu adalah dengan menggunakan readLearn seperti itu. Dan jangan lupa bahwa biasanya kita akan menggunakan deklarasi terlebih dahulu, itu adalah variable. Ya, itu adalah misalkan kita dengan menggunakan bill, kemudian saya pakai awal dan juga ada hasil, yang dimana tipe datanya adalah integer. Seperti itu. Nah, di sini kita melihat bahwa kita mau membuat suatu tampilan terlebih dahulu, yang dimana adalah saya menggunakan bukan writeLearn, karena kalau writeLearn itu adalah ketika dicetak maka dia akan pindah baris. Tapi kalau di sini adalah kita mau dia satu baris cetak. Jadi adalah write, yang dimana kita akan mencetak adalah hasil dari bilangan faktorial seperti itu. Nanti kita sambung di bawahnya, kita lakukan. Nah, CLR SCR secara umum berada pada setelah begin. Selanjutnya adalah kita deklarasi awal, yaitu adalah
kita mau bilangan awal ini adalah misalkan nilainya 7, kemudian hasil itu adalah 1. Kenapa 1? Karena bilangan hasil dari faktor itu adalah 1. Jadi 0 faktorial secara teori matematika adalah 1. 1 faktorial juga 1. Itu sudah dibuktikan dalam teori matematika. Teman-teman dapat membaca teori matematika lainnya. Kemudian baru kita mulai dengan menggunakan for. Ini mana? Berarti bill ketika sama dengan kita mulai dari awal. Kenapa? Karena awal ini adalah dari 7 hingga 1. Nanti awal down to 1 to. Ya. Ingat bahwa ketika pernyataannya lebih dari 1, maka kita menggunakan begin dan end titik koma di dalamnya. Ya. Nah, di sini adalah kita menggunakan hasil ketika sama dengan bawah bill hasil dikali bill. Nah, seperti ini. Jadi ketika billnya adalah awal berarti 7, ya, berarti hasil berapa? 1 dikali 7 adalah 7. Nah, dia balik lagi ke sini. Ingat bahwa ini adalah down to. Jadi artinya di sini bill sama dengan bill minus 1. Minus 1 sampai billnya adalah 1. Ya, gitu. Jadi ini adalah tadi nilai 7. Kemudian di sini sudah berkurang berarti dia sekarang artinya 6. Karena tadi kan billnya 7 dikurangi 1, sekarang billnya ada 6. Berarti hasil tadi nilainya ada 7. 7 dikali 6 berapa hasilnya? Begitu terus menerus sampai nanti billnya adalah 1. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika proses ini sudah dilakukan, maka kita akan menampilkan hasil dari ini dari bilangan faktorial. Yang dimana adalah kalau kita running seperti ini, maka dilihat bahwa begin expected ya use gitu. Berarti ada yang salah, dilihat Pak, kalau ketika dikompil tidak usah panik. Ya, yang dimana bahwa ternyata di sini misalkan pada 2/4 use CRT. Ya, begin expected but in the various font gitu ya. Seandainya memang tidak digunakan di CRT-nya tidak apa-apa, jadi kita bisa menggunakan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita coba lagi write learn, berarti sekarang kita panggil adalah hasil dari bilangan faktorial. Nah, saya ingin berapa sih faktorialnya? Ternyata adalah 7. Jadi saya di sini adalah panggil si awalnya 7, ingat faktorial itu ada dengan menggunakan tanda seru begini, hasilnya berapa? Nah, maka kita panggil variabelnya adalah hasil. Sehingga kita lakukan. Nah, CLSR juga tidak bisa di sini, ya sudah tidak apa-apa. Dibikin variabel. Ya. Nah, ini adalah hasil dari bilangan faktorial, 7 ada 5040. Ternyata di sini kurang. Boleh seperti ini ya. Begitu. Nah, ada lagi misalkan ini statik, kita misalkan jadi 5 ya. Maka otomatis nilainya adalah 120. Ini contoh sederhana dari for down to do di dalam Pascal. Semoga berguna dan terima kasih.